nanti kita iniin aja, nanti kita akan rutin mengadakan acara seperti ini dari semua divisi gitu ya, nggak hanya divisi respi, mungkin respi yang mengawali aja sekarang ya, karena momennya pas kebenaran dengan ada acara dari Zwelling ya. Oke, saya share screen dulu ya. Monggo dokter. Kelihatan nggak? Maaf. Lagi start screen sharing dok. Ya, terlihat sekarang dokter. Ya, oke. Saya kelihatan ya, Dr. Ferdi ya? Terlihat tuh, tapi belum diperbesar. Ya, udah diperbesar. Suara saya juga bagus ya? Jelas dok. Oke, kita mulai ya. Para anak-anak presiden sekalian, Dr. Ferdi dan Dr. Prayudi, serta para staf di PD di Ulmo ya. Saya akan membawakan mengenai PPOK gitu ya, PPOK atau COPD ya. Saya sengaja yang saya ambil adalah teaching slide-nya dari Gina ya. Jadi saya nggak mengumpulkan dari yang mana-mana, tapi teaching slide-nya Gina yang saya bawa ya. Ini teaching slide Gina nih, kalau dilihat tahunnya, coba dilihat nih tahun 2022 ya, tahun 2022. Karena Gina ini adalah Gina lagi dari tadi kok Gina lu gold ya. Ya saya bawakan teaching slide-nya gold karena gold ini memang ini gold adalah kependekan dari Global Initiative for Obstructive Lung Disease. Karena gold ini merupakan pengetahuan kumpulan guideline atau pengetahuan yang selalu paling up to date untuk COPD di dalam 20 tahun terakhir sejak mereka mulai di launch ya tahun 1997 oleh NISP, kemudian WHO ya. Kemudian kita kenal pengelompokan ABCD ini dari tahun 2011 ya. Kemudian pemberian terapi empirik ini dari tahun 2019 berdasarkan pengelompokan ABCD. Nah, yang terakhir nih ini terbitnya bulan November ya. Terbitnya bulan November, tapi dia itu November 2021, tapi disebutnya sebagai Gold 2022. Nah, by definition tidak berubah ya. Ini sejak kira-kira tahun 2019 ya, tidak berubah ya. Jadi definisi COPD adalah penyakit yang umum, common ya, preventable dan treatable ya, yang ditandai oleh adanya persistent respiratory symptom dan airflow limitation karena adanya kerusakan pada saluran nafas dan alveoler yang disebabkan karena exposure terhadap gas-gas partikel dan gas berbahaya. Jadi kalau kita lihat ya ada beberapa hal di sini. Preventable dan treatable, tapi tidak curable. PPOK tidaklah sembuh ya. Gejalanya persisten respiratory symptom dan airflow limitation. Ini bedanya sama asma. Kalau asma dia tidak persisten. Ketika dia di luar serangan maka dia hidup normal aja. Tapi kalau PPOK sudah persisten. Jadi persisten respiratory symptom. Kerusakannya ini terjadi karena kerusakan pada saluran nafas dan alveoler. Disebabkan oleh paparan terhadap gas dan partikel berbahaya. Dan juga ditambahkan di sini dipengaruhi oleh faktor host termasuk abnormal lung development. Jadi ada paru manusia ya yang kecil dan tumbuhnya itu kecil gitu ya. Jadi itu berpengaruh untuk terjadinya PPOK. Kemudian ada biasanya PPOK itu selalu disertai dengan komorbid karena PPOK itu penyakit di atas umur 40 tahun ya. Dan itu akan berpengaruh pada morbidity dan mortality-nya. Jadi kalau kita mentata laksana PPOK harus selalu cari komorbidnya. Ya, biasanya selalu sudah disertai dengan komorbid dan tata laksananya juga harus menata laksana komorbidnya karena dia sangat berpengaruh pada morbidity dan mortality dari PPOK tersebut. Ini etiologi dan patobiologinya. Etiologinya kita semua tahu smoking dan polusi dan juga host faktor tadi ya. Kemudian ini
patobiologinya ada gangguan pada pertumbuhan paru, kemudian accelerated decline, ada lung injury, ya, kemudian ada lung dan systemic inflammation. Ini akan ujungnya menimbulkan patologi atau kerusakan pada small airway. Ya, kemudian ada emphysema. Small airway itu artinya di bawah 2 mm, ya. Dan di emphysema adalah kerusakan di alveolinya. Dan ini yang menimbulkan keluhan pada pasien-pasien tersebut berupa batuk segala macam gitu ya. Dan adanya airflow limitation. Jadi ada clinical manifestation dan ada persistent airflow limitation pada PPOK sesuai dengan definisinya tadi. Nah, untuk mendiagnosisnya, pertama pasiennya harus punya simptom dulu. Simptomnya nanti kita lihat ya. Simptomnya itu shortness of breath, kemudian chronic cough, sputum, dan ada faktor risiko. Host faktor, misalnya defisiensi alpha-1 antitrypsin, ya. Kemudian rokok, bekerjanya di pabrik yang berasap banyak, polusinya gitu ya. Kemudian indoor outdoor polusi, ini ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan kayu bakar dengan ventilasi tidak baik ya. Nah, kalau kita punya dua data ini di seorang pasien, ada simptom dan ada risk factor, maka wajib dilakukan pemeriksaan spirometri untuk menentukan ada atau tidaknya airflow limitation yang irreversible. Ya. Jadi kalau kita punya simptom, kita punya risk factor, tapi nggak punya spirometri, diagnosis PPOK nggak pernah bisa tegak. Jadi untuk menegakkan diagnosis PPOK atau COPD perlu spirometri. Jadi kalau nanti kalian bertugas di rumah sakit, ya nggak ada spirometri, mesti minta spirometri. Karena kalau tanpa spirometri, nggak pernah ada diagnosa PPOK. Yang ada cuma suspek doang. Dan kalau kalian tulis suspek di situ, BPJS tidak akan membayar. Kalau BPJS nggak bayar, repot juga gitu kan. Ya, jadi harus selalu ada spirometri. Ya. Nah, gimana sih keluhannya? Batuk-batuknya, seseknya. Seseknya itu progresif. Jadi sesak pada PPOK ya itu akan makin lama akan makin bertambah hebat, makin bertambah berat gitu. Jadi kalau kita kasih obat ya awal-awal dia membaik, itu artinya bagian yang repairable masih bisa diperbaiki, dinaikin sedikit, tapi proses penurunannya terus akan terjadi. Itu sunatullah ya. Manusia juga, manusia normal seperti kalian gitu ya, dari tahun ke tahun tuh fungsi parunya sejak umur 30 tuh turun terus. Dari tahun ke tahun. Itu semua kayak begitu. Tapi kalau PPOK ya, fungsi parunya itu turunnya menjadi sangat cepat, sangat steep ya. Dan dyspnea timbul itu progresif dari waktu ke waktu. Dan characteristically worse with exercise, artinya ada dyspnea on exertion. Ya, kemudian persisten. Nggak pernah jadi bagus seseknya gitu, selalu ada aja. Kalau kita bisa melakukan terapi itu, lalu terjadi perbaikan, itu bukan berarti dia kembali ke normal, tapi bagian-bagian yang masih bisa diobatin diperbaiki sehingga dia akan membaik. Ya, jadi dyspnea on exertion. Ya awalnya, tentu selanjutnya sih kalau udah jelek amat ya sesak aja terus. Tapi yang jelas characteristically worse with exercise. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa dyspnea on exertion itu hanya punya dekompensasi kordis, tapi justru dia punya PPOK. Karena terjadi apa yang disebut sebagai dynamic hyperinflation. Jadi kesulitan pada pasien PPOK itu adalah mengeluarkan airway, aliran udara, dia mengeluarkan gitu. Butuh waktu lebih lama bagi seorang pasien PPOK untuk mengeluarkan udara. Lambat dia, keluarnya lambat. Nah, kalau saat exercise ya, dia narik napasnya gampang, tapi begitu giliran ngeluarin dia susah. Dia exercise kan napasnya menjadi lebih cepat, RR-nya, narik napasnya sih cepat lancar, tapi ngeluarinnya sulit. Sehingga apa yang terjadi? Parunya makin lama makin menggembung. Itu yang disebut sebagai dynamic hyperinflation. Sehingga menimbulkan sesak pada saat exercise. Ada batuk kronik, batuknya mungkin intermittent, mungkin unproduktif, ya.
chronic sputum production, bagaimana bentuknya juga macam-macam lah, dari yang sputumnya encer, sputumnya kental gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang ada sputum yang karakteristik untuk PPOK, any pattern of chronic sputum production ya. Kemudian sering berulang ada lower respiratory tract infection, kemudian ada cerita faktor risiko ya seperti genetik tadi ya, rokok, kemudian udah dari home cooking dan heating fuel atau biomass fuel, occupational dust, tempat kerja misalnya ya, dan history of COPD and or childhood factors, contohnya low birth weight. Jadi harus ditanya juga rupanya waktu lahir cukup nggak beratnya, kalau ada historinya, kalau nggak ada ya mau gimana lagi ya. Nah, spirometri itu kayak begini gitu ya. Kalau spirometri dibuat volume, dibuat suatu kurva yang terdiri dari volume dan waktu gitu ya. Yang rata-rata ini FEV1 ini. Ini FVC ya. Itu kalau maksudnya begini, force vital capacity itu kalau disuruh nyedot dalam pasiennya, dalam sedalam-dalamnya, lalu di-blast keluar dengan force, ya gitu, itu ujungnya biasanya akan selesai dalam waktu 6 detik. Itu FVC. Nah, yang keluar di detik pertama, itu seharusnya sudah lebih dari 70%. Di detik pertama sudah keluar lebih dari 70%. Jikalau ini tidak keluar lebih dari 70%, misalnya keluarnya cuma di sini contohnya adalah 0,56%, maka ini adalah sudah dibilang sebagai ada obstructive atau airflow limitation. Jadi gambaran spirometri pada pasien-pasien PPOK itu seperti begini. Jadi kalau kamu baca spirometri, itu sebetulnya cukup 3 yang dibaca. FEV1-nya berapa, FVC-nya berapa, rasio FEV1 dengan FVC-nya berapa. Contoh misalnya di sini FVC-nya 5 liter, FEV1-nya 4, maka rasionya 0,8. Ini normal. Ya. Tapi ketika FVC-nya 3,2, FEV1-nya 1,8, ini rasionya menjadi 0,56. Ini menjadi obstruktif. Dan batas spirometri itu mudah sekali. Jadi yang perlu dibaca hanya 3 ini saja sebetulnya. Ya. Cuma ngerjain spirometri itu susah. Makanya kalian harus lihat nanti ke Pak Aib. Ya. Ngerjain spirometri itu susah, cuma ngebacanya gampang bener. Kebalik sama EKG. Kalau EKG nempelinnya gampang, bacanya susah. Ya, ngerjainnya gampang, bacanya susah. Kalau ini mengerjakannya sulit karena butuh kooperatif dari pasiennya, tapi mudah sekali untuk ekspertisnya. Tinggal baca FEV1, FVC, rasio di antara keduanya. Dibagi lagi langsung aja gini. Misalnya ini FEV1-nya 4, FVC-nya 5, ya 0,8. Ya. Jadi tinggal lihat 2 ini lalu bagikan aja. Nah, GOLD membagi FEV1 per FVC itu, ya, kalau pasiennya PPOK, kalau PPOK kan FEV1 per FVC-nya harus di bawah 0,7 atau 70%. Jadi udara yang keluar dalam waktu 1 detik itu dibandingkan dengan udara yang bisa keluar semuanya itu kurang dari 70%. GOLD 1 mild di atas 80, moderate di bawah antara 50-80, severe antara 30-50, very severe di bawah 30. Tapi ingat, ininya harus ini dulu, FEV1 per FVC-nya harus di bawah 0,70 dulu, ya, baru ini bisa dibuat gradasinya. Kalau ininya normal, tentu ini tidak ada, ya, gradasi ini nggak ada kalau ini rasionya normal. Kemudian ini saya perkenalkan juga apa yang disebut sebagai Modified Medical Research Council Diffuse Scale. Untuk PPOK ini penting, ya. Penting untuk PPOK yang disebut yang namanya MMRC karena nanti akan ada pembagian grup A, B, C, D yang salah satunya didasarkan kepada MMRC ini. MMRC ini ada gradasinya 0 sampai dengan 4, ya. Yang 0 nih saya hanya sesak kalau exercise-nya hebat. Tapi yang 4 saya begitu sesaknya sampai untuk keluar rumah aja sesak, dan bahkan untuk mengganti baju atau melepas baju atau memakai baju pada pagi hari juga sudah sesak gitu. Jadi
ada gradasi 0 sampai dengan 4. Ini MMRC. Kemudian ada lagi yang namanya CAT atau CEPD Assessment Test. Ya. Ada lagi CAT Assessment, jadi CAT Test. Ini sama untuk menilai sama seperti ini, untuk menilai derajat keluhan. Derajat keluhan dari PPOK, derajat keluhan dari PPOK dinilai dari MMRC score atau CAT score. Kalau MMRC tadi cuma tersedia 4 dan hanya ditanya derajat sesaknya doang, kalau CAT banyak, ada 8 dan ditanya batuknya, sesaknya, kemudian tidurnya, dan feeling atau perasaan punya energinya. Jadi baik ini maupun ini pasiennya nyontreng sendiri. Ya, kalau ini ada skornya. Kalau misalnya saya tidak pernah batuk, di sebelah kiri, di sebelah kanan saya batuk tiap saat. Jadi kalau misalnya dia ngasih 5, maka tulis 5. Skor berarti tertingginya adalah 40. Ya. Nah, dengan dasar tadi, maka dibuatlah grup ABCD. Di sini kita lihat ya bahwa spirometri itu nggak dipakai untuk pembuatan grup ABCD. Coba lihat ya. Spirometri hanya dipakai untuk diagnosis. Ya. Dan post bronkodilator. Artinya post bronkodilator itu setelah diberikan bronkodilator. Jadi kalau Ventolin kita kasihnya 4 semprot. Ya. Kalau Atrofen kita ngasihnya 2 semprot. Lalu 15 menit kemudian dicek spirometrinya. Jadi harus pakai bronkodilator. Jadi post bronkodilator. Untuk apa dilakukan post bronkodilator? Untuk meyakinkan bahwa kelainannya itu irreversible. Jadi untuk meyakinkan bahwa ini udah dikasih bronkodilator nih, tapi tetap rasionya di bawah 0,7. Jadi untuk meyakinkan bahwa betul ini adalah irreversible. Nah, kalau kita lihat untuk pembagian grup A, B, C, D, ini nggak pakai ini sebetulnya. Yang dipakai itu tadi MMRC sama CAT. MMRC dan CAT ini untuk membuat garis vertikal. Ya. Kalau CAT di bawah 10 dan CAT di atas 10. Kalau CAT di atas 10, ini grupnya D dan B. Artinya grup ini CAT kan tadi untuk gejala, keluhan. Jadi banyak keluhan di sini. Di sini sedikit keluhan. Nah, yang membentuk garis horizontalnya adalah riwayat eksaserbasi. Exacerbation history. Kalau 0 atau 1 di tahun sebelumnya dan tidak menyebabkan admission atau dirawat di rumah sakit, itu ada di bawah garis horizontal, grup A atau grup B. Kalau eksaserbasinya sering itu artinya lebih dari 2 atau 1 kali, tapi menyebabkan perawatan di tahun sebelumnya. Ini adanya di grup atas, C dan D. Dengan 2 garis horizontal ini, yaitu garis gejala, ya, ini dengan 2 garis ini, garis vertikalnya adalah garis gejala, kemudian garis horizontalnya adalah garis eksaserbasi, kita punya grup A, grup B, grup C, grup D. Dari sini kan mudah sekali. Grup D artinya keluhannya banyak, ya, kemudian risiko eksaserbasinya tinggi. Grup A keluhannya sedikit, risiko eksaserbasinya rendah. Jadi grup D ini adalah grup yang paling jelek. Ya. Jadi grup A, B, C, D ini penting sekali untuk diinvestigasi pada saat pasien itu pertama kali datang ke kita, atau bukan pertama kali, ya, tapi udah beberapa kali tapi belum diakses. Ini penting, harus dilakukan ini ya, agar nanti pengobatannya bisa menjadi benar. Dan tadi sudah disinggung bahwa spirometri itu tidak dipakai untuk membagi grup A, B, C, D ini, tapi dia untuk diagnosis dan assessment severity of airflow limitation, serta untuk keputusan terapi, serta untuk melihat derajat penurunan. Ini adalah obat-obat yang dipakai di PPOK pada stable, ya, dalam kondisi stable dan juga dalam kondisi sedang dalam keadaan serangan, ya. Tapi ini obat-obat keseluruhan yang dipakai.
Kalau dilihat kan banyak sekali obatnya ya. Tapi yang ada di Indonesia itu cuma ini. Spiriva respimat, tiotropium, ya, atau Spiolto yang isinya adalah tiotropium dan olodaterol, ya, dan Striverdi, ya. Kemudian ini adalah, kalau ini kan long acting muscarinic antagonis. Jadi kerjanya sebagai antikolinergik, ini obat-obat ini untuk PPOK, ya. Kalau ini adalah kombinasi dari long acting beta 2 agonis dengan inhaled corticosteroid. Jadi sebenarnya untuk tata laksana PPOK itu cukup hafal 4 obat aja sebetulnya gitu, ya. Yang satu ini adalah tiotropium, jadi lama, ya, kita sebutnya lama aja selanjutnya, ya, lama long acting muscarinic antagonis, lama. Ini laba, ya, yang ini campuran antara lama dengan laba, ya. Kemudian yang ini campuran laba dan ICS, yang ini formoterol dan budesonide, yang ini fluticasone dan salmeterol. Ini laba ICS, ini lama, laba, dan campuran lama-laba. Itu aja sih sebenarnya obatnya kalau untuk PPOK yang stabil, yang ada sementara ini di Indonesia. Nggak ada lagi yang lainnya yang ada di Indonesia gitu ya. Cuma jangan ketukar-tukar nanti dipakainya. Kapan dipakai yang ini, kapan dipakai yang itu, nanti kita lihat ya. Dan ini obat-obatan yang kita pakai kalau sedang serangan. Sedang serangan ini semua udah hafal kan, Combipen. Udah paham bener deh kalian selalu sama Combipen kan. Nebunya apa? Combipen gitu ya. Campur sama apa? Campur sama Flixotide ya, atau campur sama Pulmicort itu ya. Jadi obatnya untuk apa yang ada di Indonesia? Di Indonesia untuk exacerbasi ya cuma ininya juga gitu. Nggak ada lagi yang lain-lainnya ya. Nah, beda dengan asma bahwa inti dari pengobatan pasien PPOK atau COPD yang stable adalah inhaled bronchodilator, bukan steroid. Ingat ya, kalau asma itu steroid, kalau PPOK itu bronchodilator. Ya, dan lebih disukai yang kerjanya panjang. Lama mempunyai efek terhadap eksaserbasi yang lebih baik dibandingkan dengan laba. Kombinasi lama dengan laba meningkatkan FEV1 dan mereduksi simptom dibandingkan kalau ini diberikan sendiri. Jadi campuran dua ini lebih bagus daripada cuma ini saja atau ini saja. Kalau disuruh membandingkan ini yang mana lebih baik, tentu lama lebih baik dibandingkan dengan laba. Ya. Ini adalah obat-obatan antiinflamasi ya. Obat antiinflamasi yang ada itu ya, itu inhaled corticosteroid. Inhaled corticosteroid pada pasien PPOK tidak pernah boleh diberikan secara tunggal. Berbeda dengan pada pasien asma. Kalau pada pasien asma diberikan secara tunggal tidak masalah. Tapi kalau inhaled corticosteroid pada pasien-pasien PPOK tidak boleh diberikan secara tunggal karena akan meningkatkan pneumonia dan tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, nah, pneumonia naik tapi tidak ada manfaatnya. Jadi harus selalu dikombinasikan dalam bentuk laba ICS atau disebut Labax. Laba ICS atau disebut Labax ya. Dan meskipun dia telah dikombinasikan dengan laba, tetap resiko pneumonia ada. Tapi manfaat utamanya adalah untuk menekan eksaserbasi. Triple inhaled therapy yaitu laba, lama, dan ICS improve lung function, symptom, dan health status, and reduce exacerbation dibandingkan dengan laba ICS saja, laba lama atau lama monoterapi, gitu ya. Jadi triple terapi katanya lebih bagus. Dan nanti akan keluar ini triple terapi, jadi kecampuran laba, lama, dan ICS.
Glukokortikoid sudah barang tentu jangan pernah diberikan untuk terus-terusan jangka panjang. Kalau kita bicara untuk obstructive airway disease, obat yang paling mujarab lah gitu ya, paling cepat menghilangkan keluhan, kemudian paling enak untuk pasiennya apa? Steroid. Ya. Steroid apa? Steroid sistemik. Coba lihat orang-orang sesek karena asma atau orang karena PPOK, kasih aja steroid, enak dia. Cuma masalahnya kita tidak berniat mengobati suatu penyakit untuk menimbulkan penyakit baru. Kalau kita kasih kortikosteroid terus-terusan, kita semua tahu efek sampingnya seperti apa, ya. Kemudian yang lain adalah PDE4 inhibitor, ini namanya roflumilast. Kemudian antiinflamasi dari antibiotik. Jadi antibiotik ada yang punya efek antiinflamasi, yaitu azitromisin atau eritromisin. Ya, jadi misal kita udah kasih segala macam, tapi tidak memberikan manfaat, tetap aja eksaserbasinya masih tinggi, gitu ya. Maka kita berikan azitromisin untuk setahun. Kalau 250 mg kita kasih tiap hari, kalau 500 mg kita kasih seminggu 3 kali. Tapi dengan catatan sudah melalui semuanya. Mukoregulator bagaimana? Misalnya ergostein, karbosistein atau NAC, ini bisa mereduksi eksaserbasi pada populasi tertentu, yaitu populasi yang tidak mendapat obat-obatan lainnya seperti lama-laba, ya. Other inflammatory agent tidak terbukti bisa membawa manfaat. Dulu sempat dipikirkan apa yang disebut sebagai chronic systemic inflammatory syndrome, yaitu ada limpahan inflamasi dari paru, ya, akibat rokok pada pasien PPOK. Jadi kita tahu di PPOK kan ada inflamasi di intrapulmonal, lalu inflamasinya itu melimpah masuk ke sirkulasi, sehingga dianggap statin itu bisa jadi mempunyai manfaat, tapi ternyata tidak terbukti, ya. Nah, kapan kita mau memberikan inhaled corticosteroid treatment pada pasien-pasien PPOK? Tidak semua pasien PPOK kita kasih Labax, ya. Yang kita kasih Labax itu kalau pasiennya sering eksaserbasi, yaitu lebih dari 2 kali, eksaserbasinya moderate, ya, pernah dirawat karena eksaserbasi, eosinofilnya lebih besar atau sama dengan 300, dan ada riwayat bersamaan dengan asma. Misal, pasiennya asma waktu kecil, dia ngerokok terus, umur 50 timbul PPOK. Nah, pada pasien-pasien seperti begini, maka manfaat Labax itu besar. Ya. Yang nggak boleh itu kalau ada didokumentasikan pneumonia berulang, eosinofilnya kurang dari 100, kemudian pernah mendapat terapi TB. Jadi atau pernah ada riwayat infeksi TB. Nah, pada pasien-pasien begini, pasien PPOK yang begini, jangan dikasih Labax, gitu, ya. Ini eosinofil itu eosinofil darah loh, ya. Bukan eosinofil apapun, bukan sputum, bukan apa, tapi darah aja, ya. Nah, yang perlu boleh dipertimbangkan kalau ini eksaserbasinya 1 kali dalam tahun sebelumnya, kemudian eosinofilnya terletak antara 100 sampai dengan 300. Pengobatan untuk obstructive airway disease, ya, ini sekarang itu umumnya diarahkan semuanya ke arah inhalasi. Jadi udah nggak model lagi ngasih kalian jangan jadi ketularan, ya. Biasanya jadi ketularan kalau udah di lapangan itu, ya, meracik obat-obatan, misalnya isinya tuh kodein, CTE, kodein, cetirizin, metilprednisolon, ambroxol, diracik jadi kapsul 1, suruh diminum kalau pasiennya sesak. Itu udah nggak model lagi kayak begitu, karena obat kayak begitu tidak memberikan proteksi terhadap pasien-pasien obstructive airway disease, terutama PPOK, gitu, ya. Kalian jangan nanti ke bawah-bawah kalau udah di lapangan. Saya ngelihat sering sekali. Jadi sekarang tuh pakai racikan-racikan, pakai pil rahasia, gitu, ya, yang hanya tahu dokternya yang tahu, dan pasiennya suruh minum kalau sedang ada serangan
sesak gitu. Itu kan salah, nggak kayak gitu ya. Jadi sekarang tuh bentuknya umumnya inhalasi. Dan untuk inhalasi itu benar dipakai gitu ya, bermanfaat ya, itu pasiennya harus benar pakai inhalasinya. Jadi harus diajari oleh dokternya. Jadi dokternya juga harus tahu cara pakainya. Kalau dokternya nggak tahu cara pakainya, ya nggak akan bisa ngajarin ke pasiennya. Bisa jadi obat yang udah dibeli mahal-mahal tidak bermanfaat untuk pasiennya. Dan harus dicek keteraturan pakainya. Yang paling penting dicek benar pakainya. Kita lihat di sini ada terapi lainnya adalah antitusif, kodipron, kodein, ya. Selalu kalau saya lihat gitu ya, asal pasien batuk kasih kodipron, asal pasien batuk kasih kodipron. Padahal ini nggak boleh jadi first line pada pasien-pasien PPOK. Pasien PPOK itu banyak dahaknya, ya. Sudah barang tentu kalau dikasih antitusif di awal, maka dahaknya nggak bisa keluar. Itu kan nggak benar. Batuk itu kan adalah untuk upaya tubuh, pertahanan tubuh untuk mengeluarkan dahak. Dahak yang mengganggu gitu ya. Jadi kalau kita kasih antitusif, batuknya jadi tidak efektif, sehingga dahaknya numpuk di dalam. Apa yang terjadi? Tambah sesek pasiennya. Udah gitu bisa merupakan lahan yang subur untuk tumbuhnya kuman, gitu ya. Dan vasodilator dulu pernah dianggap bisa bermanfaat katanya, terutama pada pasien-pasien yang ada pulmonary hypertension-nya, ada CVC-nya, tapi ternyata tidak terbukti. Oksigen terapi, ya nanti kita lihat di belakang deh. Pokoknya oksigen terapi itu sudah pada tempatnya diberikan ya pada pasien-pasien tertentu ya, dan pemberiannya itu yang paling bagus oksigen terapi itu lebih dari 15 jam dalam satu harinya. Nah, jadi pada manajemen PPOK, pertama setelah diagnosis, tadi kan diagnosis itu berdasarkan adanya simptom, adanya faktor risiko, dipastikan dengan spirometri. Nggak ada spirometri, nggak pernah bisa diagnosis PPOK. Jadi spirometri itu harus bisa baca. Keluar dari sini, jadi seorang internis itu harus ngerti cara baca spirometri. Ya, baca spirometri itu gampang sekali. Tinggal lihat FVC, lihat FEV1. Bagi aja antara FEV1 dengan FVC. Kalau di bawah 0,7 artinya itu PPOK. Tapi udah dikasih bronkodilator dulu sebelumnya gitu ya. Setelah diagnosis, masukin dia ada di kelompok mana. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelompok D. Akses yang lainnya smoking status atau alfa-1 antitrypsin dan komorbid. Jangan pernah lupa untuk mengakses komorbid pada pasien-pasien PPOK. Karena sering sekali disertai dengan komorbid, dan komorbid itu sangat berpengaruh pada morbidity dan mortalitas dari PPOK. Kemudian berikan initial management. Initial management nanti didasarkan kepada kelompok A, kelompok B, C, D awal-awalnya. Smoking cessation dan vaksinasi. Nanti vaksinasi apa saja yang dianjurkan sekarang nanti kita lihat ya. Ada lagi nanti di belakang. Kemudian lakukan review. Kalau hasil reviewnya perlu adjustment, penyesuaian, lakukan penyesuaian, baik itu farmakologi atau non farmakologi terapi. Tujuan pengobatannya adalah mereduksi simptom dan mereduksi risk. Mereduksi simptom artinya mengurangi keluhan, memperbaiki exercise tolerance, karena kita tahu tadi pasien-pasien PPOK itu baru jalan sedikit aja udah ngap, ya, ada dyspnea on exertion. Kemudian memperbaiki health status, dan kalau mereduksi risk itu prevent disease progression, jangan sampai makin berat keluhannya, ya. Kemudian mencegah dan mengobati eksaserbasi. Karena sekalinya eksaserbasi, kalau eksaserbasi itu begini ya. Kalau fungsi paru itu segini, ya, ketika eksaserbasi dia akan turun fungsi parunya, turun, ya. Kemudian ketika eksaserbasinya membaik, dia akan naiknya lebih perlahan. Kalau turunnya cepat, fungsi parunya naiknya perlahan, dan sayangnya naiknya itu nggak ke posisi awal gitu. Ada lebih rendah di posisi yang ada di posisi yang lebih rendah, sehingga penting sekali mencegah jangan sampai terjadi eksaserbasi, sehingga eksaserbasi itu menjadi target dalam pengobatan PPOK dan menjadi penentu pengelompokan grup ABCD. Saking pentingnya eksaserbasi itu.
Jadi kalau tadi kita balik lagi, kalau kita pakai obat yang sistem pil tadi, pil campuran racikan, maka pasien itu dibiarkan terus ada eksaserbasi, eksaserbasi minum pilnya, enak, timbul lagi minum pilnya, enak, timbul lagi. Apa yang terjadi? Nah, makin lama progresi penurunan fungsi parunya akan makin cepat. Makanya nggak begitu sistem sekarang, semua dalam bentuk inhalasi, ya. Nanti ya kita lanjut aja. Nah, ini ya. Ini inisial pharmacological treatment-nya. Jadi treatment pertama ya yang kita berikan ini kayak gini. Kita bagi grup, kita udah tahu kan bagiannya grup A, B, C, D. Nah, ini adalah kalau di antibiotik itu terapi empirik. Ya. Terapi empirik pada pasien-pasien PPOK itu didasarkan kepada grouping A, B, C, D. Ya. Kalau pasien itu jatuhnya adanya di grup C, maka pilihannya adalah LAMA, long acting muscarinic antagonis. Kalau jatuhnya pasiennya di grup B, bisa LAMA atau LABA. Kalau jatuhnya di grup D, pilihannya 3, bisa LAMA tunggal, LAMA plus LABA, atau ICS plus LABA, LABA ICS atau LABAX. LAMA plus LABA kalau CAT-nya tinggi, di atas 20. LABA ICS kalau eosinofilnya di atas 300. Ini untuk grup D. Ya. Ini hanya sekedar terapi empirik gitu loh. Kalau antibiotik tuh. Antibiotik kita ngasih CAP misalnya pasien CAP atau pasien HAP, kita kan ngasih antibiotik secara empirik lalu tunggu kultur kan. Setelah kulturnya ada, kita sesuaikan. Itu namanya deeskalasi kan? Ya. Ini juga sama, kita kasih dulu, lalu kita follow up. Gitu. Kita berikan dulu yang tadi, kemudian kita lakukan proses review, assess, dan adjust. Review, assess, dan adjust. Review bagaimana simptomnya, sesaknya gimana, exacerbasinya gimana. Assess gimana cara dia menggunakan inhalernya, dan gimana penerapan non-pharmacological approach, misalnya rokoknya masih enggak, gitu segala macam ya. Kemudian lakukan adjustment. Misal kita perlu naikin obatnya. Kemudian switch inhaler device, jadi ganti obatnya ya, atau dinaikin dosisnya, ditambah gitu ya. Jadi nggak pernah selesai. Jadi mula-mula kita kasih dulu berdasarkan empiriknya A, grup dia ada di mana, dia di grup A, B, C atau D. Kemudian lakukan proses ini, review, assess, adjust, review, assess, adjust, terus berulang-ulang. Jadi dengan kata lain, pasien itu tidak pernah lepas dari kita, ya. Jadi nggak ada pasien PPOK nanti kontrol kalau ada keluhan, nggak begitu. Pasien PPOK tuh nggak boleh seperti begitu. Silakan nggak usah kontrol terus saja, nanti kalau kontrol kalau ada keluhan, nggak boleh begitu. Jadi secara periodik dia harus selalu kontrol. Terserah mau kontrolnya tetap di kita di PPK 3 atau di PPK 2 atau di PPK 1. Kan ini termasuk Prolanis, program rujuk balik ya. Jadi boleh rujuk balik gitu. Jadi dari PPK 3 kita turun ke PPK 2, dari PPK 2 turunkan ke PPK 1. Obatnya ada kok di PPK 1 ya. Nah, tapi pasien tidak pernah boleh lepas. Jadi nggak ada istilah nanti aja kalau ada keluhan kontrol. Nggak boleh. Harus terus di review, assess, adjust. Nah, pada saat mereview, assess, adjust, di kunjungan selanjutnya kita lihat ya. Kalau di kultur mah kita sesuaikan gitu misalnya ya. Di kultur kita begitu pada pemberian antibiotik kita kasih misalnya sekarang meropenem dan levofloxacin misalnya. Ternyata keluar kulturnya cukup pakai levo aja gitu. Nah, itu disesuaikan gitu. Ini juga sama. Kita kasih inisial tadi, misal apa kita kasih inisialnya? Misal kita tadi kasih LAMA. Ya, kasih LAMA inisialnya. Ternyata pasiennya masih eksaserbasi. Apa yang bisa kita lakukan pilihannya? Kombinasikan LAMA dengan LABA. Ya, atau LABA dengan ICS. Kalau eosinofilnya di atas
kalau ini eosinofilnya di atas 300 ya. Eosinofil di atas 300 pilih laba ICS. Kalau enggak laba plus lama. Lalu kita udah kasih itu, terus kontrol lagi dia bulan depan. Review, assess, adjust. Review, assess, adjust. Terus ternyata belum membaik. Kalau belum membaik, kalau eosinofilnya di atas 100, tambah jadikan ini. Laba, lama, ICS. Jadi triple combination. Ya. Kalau ternyata nanti bulan depannya dia datang lagi, kan tetap aja review, assess, adjust. Review, assess, adjust, muter. Kalau belum perbaikan lagi, boleh pilih roflumilas kalau FEV1-nya di bawah 50. Nah, di sini gunanya spirometri kalau FEV1 di bawah 50 atau kronik bronkitis. Kalau pada bekas perokok, berikan azitromisin. Tadi azitromisin itu boleh 500, boleh 250. Kalau 500 seminggu 3 kali, kalau 250 tiap hari selama 1 tahun. Nah, ini non-pharmacological treatment-nya. Ini penting juga ya, non-pharmacological treatment ya. Ini physical activity ya, itu otomatis lah di setiap grup ya, grup A, B, C, D, physical activity-nya jadi fisioterapi ya, harus berhenti rokok, pasien tuh mutlak harus berhenti rokok ya, dan vaksin. Nah, vaksin itu sekarang baru yang tahun 2022 ini ada tambahan vaksin yang diwajibkan pada pasien-pasien PPOK. Vaksin flu, contohnya apa? Vaxigrip, ya, Vaxigrip Tetra. Kalau punya Bio Farma tuh BioFlu, ya. Kemudian vaksin pneumokokus. Pneumokokus itu ada 2 vaksinnya. Ada yang polisakarin, ada yang konjugate, ya. Kemudian ditambahkan vaksin pertusis. Kemudian vaksin COVID kalau sekarang. Dulu tuh di tahun lalu aja ya, di Gold yang 2020 atau 2021 ini baru 2, flu sama pneumokokal aja. Sekarang ditambahkan pertusis dan COVID yang wajib ya. Nah, kapan kita pakai oksigen di rumah pasiennya? Pak, keluarga pasien kan sering nanya, perlu oksigen nggak di rumah? Jawabannya begini, kalau PaO2-nya di bawah 55 atau saturasi di bawah 88 ya, atau PaO2 di atas 55 tapi di bawah 60, tapi ada tanda-tanda gagal jantung kanan atau erythrocytosis, nah berikan suplemental oksigen ya. Sampai saturasinya di atas 90. Kayak flow-nya berapa flow-nya? Ya terserah, yang penting saturasinya di atas 90 ya. Kemudian lakukan recheck dalam 60 sampai 90 hari untuk melihat masih perlu atau enggak ya. Apakah oksigen yang kita berikan itu ada manfaatnya atau enggak. Kalau enggak ada manfaatnya buat apa? Kemudian kalau udah enggak perlu ya buat apa? Kalau masih perlu ya bagus. Pemberian oksigen ini dalam 1 harinya itu bisa sampai dengan 15 jam yang memberi manfaat itu. Ya. Berikan pada saat dia melakukan aktivitas ya. Jadi misalnya dia kamar mandi, ya, misalnya dia ganti baju, justru harus dikasih oksigen pada saat seperti itu, gitu, ya. Nah, ini kalau eksaserbasi. Kalau eksaserbasi harus selalu dipikirkan kemungkinan adanya pneumonia. Untuk itu periksa ronsen. Tapi untuk eksaserbasi tidak perlu ada pneumonia. Eksaserbasi penyebab terseringnya adalah infeksi di trakeobronkial. Trakeobronkitis. Biasanya sebabnya adalah virus ya. Kemudian jangan salah ya, ronsen itu penting karena pasien PPOK itu sering pneumotoraks. Kan udah tipis itunya apa? Alveolinya udah tipis sehingga sangat mudah untuk terjadi pneumotoraks. Jadi kalau sesak fototoraks, kalau kita curiga eksaserbasi fototoraks ya. Kemudian sering juga ada emboli paru. Itu juga harus kita hati-hati ya. Kalau yang lain sih ini ya. Tapi ini yang penting adalah yakin karena pneumonia
pneumotoraks, dan emboli paru. Ya. Sebetulnya kalau pada tata laksana pasien PPOK yang dirawat, ya, itu kalau guideline goal itu udah bilang harus kasih pencegahan dari emboli paru. Kasih misalnya Lovenox 0,4, 0,6 gitu ya. Jadi itu udah seperti itu gitu. Dimintanya kalau guideline ya. Nah, kalau untuk terapi pada saat eksaserbasi ya, ini kalian udah paham lah semua ya. Combine ini di nebu ya. Kemudian pakai oral pertimbangan untuk memberikan kortikosteroid, pertimbangan untuk memberikan antibiotik, ya, pertimbangan untuk memberikan NIV jika diperlukan. Ini kapan dirawat ya, atau masuk ke ICU ya. Kalau pasien tidak berespon, kalau kita berikan terapi di emergency tidak berespon, pikirkan untuk dimasukin ke ICU. Kalau pasiennya jadi penurunan kesadaran atau berubah kesadarannya, koma, confusion aja kita sudah hati-hati ya. Kalau hipoksemianya persisten, kalau pasiennya kira-kiranya butuh invasive mechanical ventilation, perlu diintubasi ya, atau terjadi penurunan tensi, hemodinamiknya nggak stabil, itu harus masukin ke ICU. Saking pentingnya eksaserbasi, sampai Gold itu menulis begini, gitu ya. Ini adalah obat-obat yang punya pengaruh terhadap eksaserbasi. Jadi yang bisa mengurangi angka eksaserbasi, yaitu bronkodilator. Apa aja bronkodilatornya? LABA, LAMA, LABA ICS. Corticosteroid containing regimen, LABA ICS, atau triple terapi. Cuma ingat ya, kortikosteroid itu seringkali menimbulkan pneumonia pada pasien-pasien PPOK ya. Jadi kalau kita udah kasih misalnya LABA ICS tapi eksaserbasinya masih ada, kemudian sering pneumonia, maka lakukan deeskalasi, turunkan ICS-nya, nggak perlu lagi ICS dikasih. Kalau udah jelas manfaatnya nggak ada pada eksaserbasi dan juga sering terjadi pneumonia, udah nggak usah pakai lagi, ganti gitu ya. Jadi satu-satunya tujuan memberikan LABA ICS atau ICS pada pasien PPOK adalah untuk mengurangi eksaserbasi. Ketika eksaserbasinya tidak berkurang, bahkan pneumonia menjadi berulang-ulang, maka ganti. Beda dengan asma ya, kalau asma beda banget. Kalau asma, ICS itu adalah kuncinya. Inhaled corticosteroid itu ada kuncinya. Tapi kalau pada PPOK bukan ini kuncinya. Kuncinya ada di LAMA ya dan LABA di bronkodilator. Roflumilase, PDE4 inhibitor ya, ini anti-infektif, misalnya vaksin, macrolide jangka panjang tadi azitromisin ya. Tapi tetap harus melalui tahapan-tahapan tadi. Enggak. Jadi boleh nggak kalau misalnya pasien PPOK sekarang untuk mencegah terjadinya eksaserbasi kita berikan azitromisin dari sekarang? Ya nggak boleh. Harus tadi masuk tahapan A, B, C, D dulu. Harus masuk kotak A, B, C, D dulu. Lalu masuk ke proses review, assess, adjust. Lalu dilakukan penyesuaian. Kalau misalnya baru satu bronkodilator, tambah satu lagi bronkodilator. Kalau perlu tambah dengan ICS. Kalau tetap nggak manfaat, baru berikan ini, macrolide. Tidak dari awal memberikan macrolide itu. Karena resistensinya gede benar ya. Dan ingat harus berhenti rokok ya. Dan sekarang ini ada teknik long volume reduction. Long volume reduction artinya bagian yang emfisematus dari paru ya, bagian yang paling emfisematus dari paru yang mengganggu proses pergerakan paru ya, proses kembang kempisnya paru itu dibuang dengan proses long volume reduction. Long volume reduction itu bisa dikerjakan secara surgery oleh bedah toraks atau dikerjakan via bronkoskopi. Dokter Hidayat sebenarnya bisa tuh ngerjain itu. Cuma mahal bener harganya. Kalau meleset nggak manfaat, repot juga gitu. Jadi bisa dilakukan long volume reduction surgery dengan menghilangkan bagian yang paling emfisematus ya,
dengan memasang kayak dengan secara bronkoskopi kita memasang seperti katup. Udaranya bisa keluar tapi nggak masuk lagi. Sehingga bagian situ menjadi kempis dan akhirnya bagian lain menjadi bisa lebih aktif bergerak parunya. Nah, ini untuk rokok ya, untuk smoking cessation harus selalu ditanya ya. Nggak hanya pasien PPOK. Ketika kalian berhadapan dengan seorang pasien, ya harus selalu ditanya, Anda ngerokok nggak? Terus kalau ngerokok, nasihati untuk berhenti rokok. Kemudian akses, dia niat nggak berhenti rokok. Gitu. Kemudian kalau dia ada niat berhenti rokok, asis, dibantu, bantu untuk berhenti. Kemudian arrange schedule untuk kapan dia berhenti rokok. Katanya dengan hanya menanyakan 5A ini saja, advice, assess, assist, dan arrange, katanya ini bisa menyebabkan dari 100 orang yang ditanya, 5 orang berhenti. Dengan cara ini saja, sehingga goal sampai memandang perlu untuk memasukkan cara ini. Jadi kamu jadi dokter, nanti jadi internis, harus selalu nanya, investigasi, ya, untuk kemungkinan menghentikan seseorang berhenti rokok. Nah, tadi terkait dengan vaksinasi sekarang untuk pasien PPOK yang sudah dianjurkan itu flu, pneumokokal, pertusis, dan COVID. Ya, jadi saya masih sering menerima tuh pasien PPOK dalam obat inhalasi, ya, dikasih obat inhalasi, lalu dia datang ke tempat vaksin, ditolak sama juru vaksinnya, sama dokternya yang di situ. Karena katanya nggak boleh kalau masih pakai inhalasi. Ya, itu kan aneh gitu ya. Vaksin COVID nggak boleh katanya kalau masih pakai inhalasi. Itu kan apa ya? Absurd ya. Justru pasien-pasien begini yang harus diproteksi itu. Ya. Ini saya kira ini adalah beberapa slide terakhir ya. Ini kalau di zaman COVID ya, yang pengen saya lihatin tuh ini aja. Avoid spirometry unless essential. Di zaman COVID ini, kalau nggak penting-penting amat, jangan lakukan spirometri. Ya, kasihan yang ngerjain spirometrinya. Nanti kalau ada, kan spirometri itu tindakannya aerosol generating prosedur. Itu bisa menyemprotkan aerosol dan bisa menulari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian satu lagi, avoid nebulization when possible. Lah kalau nggak possible mah ya apa boleh buat gitu. Cuma yakinkan juga dulu bahwa dia memang betul-betul bukan pasien COVID, ya. Lakukan nebulisasi kalau memang dia betul-betul bukan pasien COVID, ya. Saya kira itu aja yang saya mau sampaikan, ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wih, lama ya ternyata saya bicaranya, Dr. Ferdi, sorry. Iya dok, tapi terima kasih dokter, presentasinya luar biasa, A to Z gitu bilangnya. Mangga dok, ada pertanyaan dari Lucky dokter. Izinkan dibacain ya dok ya. Ya. Apakah masih ada tempatnya ataukah terdapat alternatif tata laksana lain pada maaf dok. Selamat siang dokter, punten dok. Mohon izin bertanya terkait pemberian kortikosteroid IV seperti metilprednisolon pada pasien PPOK eksaserbasi akut dengan infeksi TB. Apakah masih ada tempatnya ataukah terdapat alternatif tata laksana pada kondisi tersebut? Mohon penjelasannya dokter. Mohon. Pertanyaan dari dokter Lucky dokter. Oke, bagus Dr. Lucky nanya ya. Jadi gini, dalam keadaan terpaksa, prinsipnya kan apa aja masuk. Nggak usah banyak mikir. Kalau emang pasiennya itu butuh kortikosteroid, berikan saja kortikosteroid. Ya, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya ini TB kan, takutan dengan TB kan, takut gitu. Apalagi kalau TB-nya sedang diobatin, sama sekali nggak masalah, sama sekali berikan aja steroid, nggak masalah. Sekedar untuk memperkuat hati kalian ya, bahwa gini, bahwa obat TB itu bekerja ya
ketika si kuman MTB itu sedang aktif melakukan metabolisme. Kalau kuman TB itu tidak melakukan metabolisme, maka obat itu nggak bisa masuk. Ya kan? Kalau pasiennya dorman, misalnya TB-nya dorman gitu ya, MTB-nya dorman. Kamu mau kasih obat TB 1 truk juga nggak ada gunanya. Nah, steroid apa yang ditakutkan? Oh, jadi nanti aktif metabolisme katanya. Iya kan? Kalau kita ngasih steroid, ditakutkan menjadi ke MTB-nya aktif, berkembang biak, bermetabolisme. Justru pada saat itu kalau kita kasih OAT paling bagus. Logika sederhana kan? Ya, jadi nggak usah takut, kasih aja, ya. Sepanjang itu kita monitor, controllable. Apalagi ketika pasiennya sedang diobati. Sama, pasiennya punya DM katanya gitu kan? Boleh nggak kita kasih steroid? Pasien PPOK exacerbasi punya DM, mau dikasih steroid boleh nggak? Kan gulanya nanti jadi terbang tinggi. No problem sama sekali. Kan ada insulin, tinggal kasih insulin aja, mudah. Mudah-mudahan ngejawab. Terjawab, dokter. Jadi mirip kayak pasien COVID ya, dok ya? COVID severe atau critical dengan DM kita berikan steroid ya, dok? Persis, ya. Oke, dok, mangga dok. Izin selanjutnya, dok. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Dari bacakan lagi, dok. Pertanyaan dari Dokter Melati. Selamat siang, dokter. Punten, dok. Izin bertanya. Jika pasien PPOK sudah termasuk kategori D dan sudah diberikan macrolide dalam jangka waktu panjang, jika terjadi eksaserbasi, apakah ada tempatnya untuk diberikan macrolide IC atau injeksi? Jangan. Ya, dok. Jadi kalau pasiennya dapat macrolide, ya, ketika dia eksaserbasi dan kita curiga eksaserbasinya karena bakteri kan, kalau eksaserbasinya karena virus mau nggak dikasih antibiotik ya, betul kan? Ya. Kalau kita curiga eksaserbasinya itu karena apa? Karena bakteri, jangan kasih lagi macrolide. Karena kita bayangkan deh, ya orang udah setahun atau udah 6 bulan dapat macrolide, ya. Maka sudah pasti kuman-kuman yang ada di tubuh si pasiennya itu, ya, udah resisten terhadap macrolide. Oke? Jadi dia yang menyebabkan sakitnya. Jadi kalau kita kasih lagi macrolide, ya sama aja bohong. Nah, kita justru harus memberikan antibiotiknya yang berbeda golongan dengan macrolide. Jadi begini, jadi kalau kita ibaratkan ya, si tubuh manusia ini isinya di tiap insinya tuh ada miliaran ini loh apa bakteri di tiap inci tubuh manusia itu, ya ada miliaran bakteri. Nah, ketika kita kasih terus-terusan macrolide gitu, maka flora normal yang menghuni tubuh manusia yang sensitif terhadap macrolide itu mati semua. Mati semua gitu. Nah, yang mati itu akan kosong. Kalau kita ibaratkan piring gitu ya, piringnya bagian piring itu kosong. Apakah akan kosong terus? Tentu tidak. Akan diisi oleh kuman lain, oleh bakteri lain yang tidak sensitif terhadap macrolide. Nah, itu yang menyebabkan sakitnya gitu. Jadi ya jangan kita kasih macrolide, kasih golongan yang lain kalau misalnya hal itu terjadi. Tapi jarang sekali sih ada orang yang ngasih macrolide selama 1 tahun gitu ya untuk pasien-pasien PPOK meskipun diperbolehkan tapi jarang sekali pada prinsipnya. Ya, silakan barangkali ada lagi pertanyaan. Baik, dokter. Makasih, dok. Jadi pemberiannya dengan antibiotik yang berbeda dari macrolide tersebut. Ya. Dok, di sini ada banyak pertanyaan, dok. Izin berapa, dok? Semuanya, dok, bisa dibacain, dok? Boleh. Selanjutnya ya, dok, ya, dari pertanyaan dari Dokter Stevi. Selamat siang, dok. Mohon izin pencerahannya, dok, untuk pemberian asitromisin. Per, suaranya hilang, Per. Dokter Ferry, suaranya hilang. Iya, dok. Punten, dok.
Ini pertanyaan Dr. Stevi mirip, Dok, sebetulnya. Selamat siang, mohon izin bertanya untuk pemberian asitromisin jangka panjang yang tadi disebutkan untuk prevent infection. Apakah ada follow-up seperti kultur yang harus dilakukan selama pasien mengkonsumsi asitromisin tersebut? Azitromisin tidak diberikan untuk prevent infection. No, bukan. Azitromisin di situ diberikan untuk antiinflamasi, bukan untuk mencegah infeksi. Sorry ya, sorry saya tadi mungkin kurang ngejelasin. Jadi maksudnya adalah untuk antiinflamasinya, efek antiinflamasinya, bukan efek antibiotiknya atau antimikrobanya, tapi untuk efek antiinflamasinya ya. Ya, oke. Baik, Dok. Selanjutnya, Dok ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Agnes. Pertanyaannya adalah, jika tidak bisa dilakukan spirometri karena keterbatasan fasilitas atau kondisi tidak memungkinkan seperti ada masalah imobilisasi, apakah pasien dapat langsung ditata laksana sebagai pasien PPOK hanya dari gejala dan faktor resikonya, Dok? Mohon pencerahannya, Dok. Tidak ada rotan akar pun jadi. Ya Kak, kalau masih sempat nggak punya spirometri, pasiennya bisa rujuk aja dulu naik ke atas ya ke PPK 2 atau PPK 1, PPK 3 gitu ya. Tapi kalau memang ya, nggak bisa, misalnya karena pasiennya nggak bisa tiduran aja bisanya, ya treat aja sebagai apa? Sebagai PPOK meskipun statusnya adalah suspek gitu. Baik, Dokter. Cukup jelas, Dokter Agnes? Cukup jelas, Dokter. Terima kasih, Dok. Ya. Selanjutnya, Dok, ada pertanyaan dari Purwiga, Dok. Izin bertanya, Dok, jika pasien diindikasikan untuk mendapatkan antibiotik jangka panjang, namun pasien alergi antibiotik golongan macrolide, apakah ada alternatif pemberian antibiotik dengan golongan lain, Dok? Mengingat asitromisin punya efek antiinflamasi juga. Turun, Dok. Ini banyak yang tertarik mengenai pemberian asitromisin jangka panjang, Dok. Iya, padahal di lapangan ya. Jarang ya. Ya, di lapangan jarang kita, betul Dr. Ferdi, ya, di lapangan jarang kita ngasih itu ya. Cuma kalau dia alergik dengan azitromisin, ya udah azitromisin nggak jadi pilihan gitu ya. Kalau azitromisin nggak jadi pilihan, apakah ada antibiotik lain yang kayak begitu? Nggak ada, eritromisin. Jadi yang studinya ada cukup itu ya, Dr. Purwiga ya, yang studinya cukup itu ya dua itu. Studinya cukup ya bilang bahwa ada nih manfaatnya gitu. Dua antibiotik itu aja. Azitromisin dan eritromisin. Bahkan ada satu lagi golongan macrolide yaitu claritromisin, itu studinya nggak cukup. Jadi ketika kita bicara macrolide sebagai antiinflamasi pada pasien PPOK, maka maksudnya dua, azitromisin dan eritromisin. Bukan claritromisin, bukan spiramisin. Ya gitu ya. Ya, makasih, Dok. Tadi Ferry pikir claritro bisa, Dok, tapi rupanya penelitiannya kurang ya, Dok ya? Kurang, studinya kurang. Baik, Dok. Izin lanjut ke pertanyaan pilot, Dok. Itu bagaimana tata laksana pasien COPD dengan komorbid CHF dan apa saja yang perlu dievaluasi pada pasien ini? Terima kasih, Dokter. Jadi dengan sama komorbid, aja. Dok. Prinsipnya sama saja, obat-obatannya sama saja, hanya harus diobati secara konkomitan. Kita nggak bisa ngobatin cuma satu-satu. Kita obatin dua-duanya. Untuk CHF-nya juga kita obatin, untuk PPOK-nya juga kita obatin. Di situ letak unggulnya seorang internis. Internis itu paham dua-duanya. Paham PPOK-nya, paham CHF-nya. Ada spesialis lain ya yang hanya paham PPOK-nya dan hanya paham CHF-nya. Di situ bedanya seorang SPPD. Dia paham dua-duanya ya. Jadi tata laksana secara konkomitan dua-duanya. Jadi jangan satu-satu. Ya, untuk itu harus dimengerti ada beberapa hal yang saling berpengaruh. Contoh apa? Beta blocker. Beta blocker kan sering sekali diberikan pada pasien-pasien dengan CHF. Nah, itu dia punya efek bronkokonstriksi. Jadi harus hati-hati.
Karena dia punya efek bronkokonstriksi. Jadi pada pasien PPOK harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Apakah nggak boleh kita kasih bronkodilator beta blocker sama sekali pada pasien PPOK? Tidak, boleh saja. Hanya diobservasi dengan baik. Vice versa sebaliknya, beta 2 agonis. Beta 2 agonis sering sekali dia punya efek aritmogenik. Punya potensi untuk malignan aritmi pada pasien-pasien CHF. Apakah kita nggak boleh ngasih? Oh enggak, silakan aja, tapi hati-hati di follow up dengan baik dan benar. Begitu ada kecurigaan, ya langsung kita ganti. Nah, untungnya internis itu dua-duanya paham dia, gitu. Ya, jadi itu harus diperhatikan, dihati-hati aja, ya. Ya, Oke. makasih dok. Jadi kita tata laksana secara bersama-sama. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Tony. Ton, di unmute Ton, silakan ditanya Ton. Ayo Ton. Punten dok. Izin dok. Ya. Dengan Tony dok. Izin bertanya dok. Tadi dikatakan dok bahwa penggunaan inhaled corticosteroid dok pada pasien yang pneumonia berulang tidak direkomendasikan dok. Tapi kan di IGD sering terjadi mungkin pneumonia pertama kali dok dengan PPOK exacerbasi akut. Biasanya kita kasih kombinasi Combifen Flexotide dengan inhaled corticosteroid itu apakah bisa dok atau tidak direkomendasikan dok? Ya, oke. Terima kasih Dr. Tony. Jadi gini ya, harus dipisahkan. Dia itu sedang dalam keadaan exacerbasi atau dia itu dalam keadaan stable. Nah, stabil PPOK stabil itu butuh pengobatan juga. Ya. Nah, pada pasien-pasien stabil PPOK yang stabil ya, itu sedapat mungkin tidak memberikan ICS. Ya. Karena ICS itu mempunyai efek sering menimbulkan pneumonia. Tapi kalau pada PPOK yang sedang exacerbasi, yang butuh steroid, ya berikan saja steroid. Bisa dimengerti nggak, Ton? Ya, bahwa pada yang stabil, ya, pada PPOK yang stabil, yang tapi perlu pengobatan rutin, ICS dapat mungkin dihindari karena dia menimbulkan suatu pneumonia, sering menimbulkan pneumonia gitu ya. Tapi kalau pada exacerbasi, ya meskipun karena pneumonia, kalau sedang terjadi exacerbasi, butuh steroid, ya berikan saja steroid gitu. Ya. Baik dokter. Ya, cukup jelas dokter. Dok, izin melanjutkan, ada pertanyaan dari dokter Dini nih dok. Pertanyaannya terkait spirometri. Izin bertanya dok, tadi disebutkan kalau TFP hanya untuk diagnostik. Apakah tidak perlu dilakukan pengulangan kembali dok? Dan untuk reassessment grup ABCD idealnya dilakukan setiap berapa lama dokter? Atur nuhun, dok. Untuk reassessment grup ABCD ya sebetulnya nggak ada berapa waktu yang diperlukan. Tapi sebulan sekali adalah waktu yang memadai untuk pasien itu datang ke kita gitu untuk melakukan evaluasi lagi, untuk review, assess, adjust, gitu ya. Jadi sebulan sekali adalah waktu yang cukup untuk itu gitu. Kemudian tadi untuk TFP ya. Iya dok. Perlu diulang kembali. Oh perlu ya. Untuk melihat progresivitas dari PPOK-nya. Apakah dia makin progresif atau justru terjadi perbaikan? Bisa aja terjadi perbaikan, seperti tadi saya bilang. Tapi tidak pernah kembali ke normal. Perbaikan kenapa? Karena ada komponen-komponen yang repairable, yang bisa diperbaiki dari PPOK itu dengan pengobatan yang kita berikan. Jadi bisa dia mengalami perbaikan, tapi tidak menjadi normal kembali gitu. Ya. Ya dokter, cukup jelas. Baik, dokter. Dok, seingat Ferdi dok, kalau untuk reassessment grup ABCD kayaknya enggak ya dok ya. Tapi yang di follow up tadi dok, yang ada tabel eksersibasi sama yang dyspnea, benar nggak dok? Ya, ya. Jadi kita tidak melakukan reassessment ABCD, tapi pertama kali kita tentukan ABCD-nya, habis itu selanjutnya pakai
yang tabel itu eksaserbasi atau dyspnea? Yang jalur kiri, Ya, jalur betul. kalau ini dyspnea, ini eksaserbasi. Ya. Gitu. At the end harus ada goalnya juga, Dr. Ferdi. Baik, Dok. Jadi kan kita pengennya tuh no exacerbation, oke? Ya, no exacerbation, no exacerbasinya, CAT-nya di bawah 10. Oke? Misal pasien D nih, ya exacerbasinya misalnya 4 kali tahun kemarin, ya. Kemudian CAT-nya 30. Jadi dia ada di D kan? Nah, tujuan pengobatan itu kan mengurangi exacerbasi dan gejala. Jadi kita harus memaksa dia supaya nggak ada exacerbasi, bukan memaksa, mengobati dia supaya nggak ada exacerbasi, dan CAT-nya turun. Iya, Dok. Sampai di bawah 10. Nah, kalau CAT udah di bawah 10 dan nggak ada exacerbasi, itu namanya masuk grup A kan. Oke, baik. Goalnya adalah membuat dia ada di grup A gitu. Baik, Dok. Nangkep tadi, Dok. Gitu ya. Jadi memang tadi pertanyaannya memang perlu nggak diakses lagi gitu. Jadi perlu tetap aja gitu. Jadi hanya caranya tadi yang Dr. Ferdi bilang tadi, dilihat dia adanya banyaknya di dyspnea atau banyaknya adanya di eksaserbasinya. Jalurnya beda gitu. Nangkep, Dok. Makasih, Dok. Oke. Dok, ini ada pertanyaan terakhir, Dok, dari ada satu lagi, Dok. Ada pertanyaan dari Kevin, Dok. Kevin Yonatan, apakah ada faktor genetik, Dok, yang berpengaruh pada PPOK? Ya, ada memang. Kalau di Northern Europe tuh alpha 1 antitrypsin defisiensi itu sering. Ya. Cuman itu doang ya, Dok ya. Northern Europe tuh di Inggris gitu ya, itu sering. Kemudian kalau di yang umum tuh misalnya parunya kecil ya, atau gangguan pertumbuhan paru ya, itu genetik. Tapi kalau keturunan mah enggak. Ya. Oke. Ya, Dok, ini tampaknya masih banyak ada pertanyaan, Dok. Izin, Dok, untuk dibacain, Dok. Ada pertanyaan dari Dr. Aditya. Pada pasien dengan eksaserbasi PPOK, Dok, eksaserbasi akut, sudah dilakukan nebulisasi, tapi masih refraktor, Dok. Apakah ada tempatnya untuk diberikan bronkodilator injeksi seperti teofilin? Ini pertanyaan klasik, Dok. Teofilin injeksi. Ya, teofilin injeksi tidak lagi dianjurkan sekarang. Kalau lihat kalian lihat di guideline manapun ya, itu udah nggak pakai lagi teofilin. Karena teofilin injeksi itu efeknya sedikit, hanya sedikit ya, efek manfaat bronkodilatasinya. Udah gitu, terapeutik marginnya juga sempit sekali gitu. Ya, kurang dosis nggak masuk ke efek terapeutik, lebih dosis sedikit toksik gitu. Jadi sudah sangat tidak dianjurkan lagi, kecuali kalau memang nggak ada lagi obat lain, itu masalah lain cerita, ya. Nggak ada rotan ya, Dok? Ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Di Indonesia kan itu, makanya di Indonesia itu selalu akar aja, nggak pakai rotan-rotan gitu. Ya, Dok. Dok, izin pertanyaan terakhir, Dokter. Pertanyaan dari Dr. David, ini mengenai resiko untuk terjadinya PPOK pada ada pertanyaan lain. Pada seorang wanita, istri, Dok, istri pada suaminya yang perokok berat, dan berapa lama bisa menjadi PPOK pada perokok pasif? Kemudian apakah ada cara pencegahannya, Dokter? Cara pencegahannya suaminya nggak boleh ngerokok. Atau keluar dari ruangan. Kalau saya sering ngomong gitu ya, boleh merokok, boleh silakan, tapi di lapangan badminton sana ngerokoknya. Lapangan badminton di tengah kampung gitu ya, boleh ngerokok sana. Kalau nggak mau, kalau sayang istri dan anak ya harus kayak begitu. Kalau nggak ya. Kemudian apa pencegahan apa tadi pertanyaannya? Seorang istri ini, Dok, bisa terkena nggak, Dok, karena perokok pasif? Bisa. Kalau si suami itu tidak sayang istri, tidak sayang anak, dia ngerokoknya di dalam aja gitu ya, ya sama aja sih jadi perokok gitu si istrinya dan si anaknya. Anaknya jadi mudah jadi asma, istrinya bisa jadi PPOK. Apalagi kalau udah gitu, ketika suaminya ngantor gitu ya, si istrinya itu masaknya pakai kayu bakar, wah jadi udah.
Combine. Iya, Dok. Nangkep, Dok. Oke. Dok, ini izin untuk pertanyaan terakhir, Dok. Punten ya, Dok. Ada pertanyaan dari Dokter Fani, Dok. Ada pasien usia di bawah 40 tahun, tapi riwayat merokoknya lebih dari 20 tahun. Terus habis itu misalnya merokok dari usia bangku sekolah dan usia belasan tahun dan memiliki gejala seperti batuk, sesak, dan apakah dapat dikatakan PPOK di usia di bawah 40 tahun ceritanya, Dok? Pastikan dengan spirometri. Umumnya ini ya, gini, di dunia kedokteran tuh bukan 1 tambah 1 2. Kalian pasti udah paham ya, bukan 2 tambah 2 4. Enggak gitu. Di dunia kedokteran tuh selalu bicara keseringannya, kebanyakannya, persentase tingginya gitu ya. Nah, PPOK biasanya di atas 40 umurnya. Biasanya setelah merokok lebih dari 20 tahun biasanya. Tapi mungkinkah misalnya ngerokoknya dari usia 15 kan udah 20 tahun jadi baru 35 terjadi PPOK. Kalau gejalanya ada, kemudian merokoknya dari atas 20 tahun, periksa aja spirometrinya. Kalau spirometrinya confirm, ya confirm. Mungkin saja, bukannya tidak mungkin hal itu terjadi. Betul, Dok. Jadi ada paradoks ya, Dok, dalam dunia kedokteran. Iya. Oke, Dok. Tampaknya bisa beres ya. Beres, Dok. Ya, oke. Kalau beres kasih Dadang kesempatan sebentar. Baru mau ngomong. Ya. Tadi izinin Dadang untuk Kang Dadang lagi di Pantura katanya, Dok. Ya, Dang. Nah. Enggak, Kang, kasih waktu, Kang. Dokter Arto atau nuhun? Dadang, kamu ngapa-ngapain, Dang? Halo, Dok. Gimana, Dok? Enggak, Dadang, kamu ngapa-ngapain? Kamu demonstrasi? Biasanya suka demonstrasi kamu, Dang. Enggak? Demonstrasi. Siap. Lagi jalan-jalan, kan, Dok, itu, Dok. kan di Zuli Pharma nanti tiap minggu kan tetap pasti, Dok. Jadi bulan depan juga, tiap bulan pasti ada. Jadi bulan depan kan juga ada, Dok. Oke. Oke, nanti Dadang reminding lagi mengenai cara pemakaian dari Respo, Dok, ya. Iya, kan biasanya kamu demonstrasi cara pemakaian tuh. Iya, Dok. Nah, oke, ya udah sekarang mah lagi piknik ya. Silakan. Lagi cuti, Dok. Dokter Arto, atur nuhun, Dokter. Mari. Kesempatan. Oke. Ya, mari. Oke, Dr. Ferdi, anak-anak PPDS sekalian, ya, ini adalah mungkin awal ya. Saya berharap tiap minggu nanti akan ada acara seperti begini, gitu ya. Daripada waktunya kosong kan, dipakai keluyuran ke sana kemari yang enggak, gitu ya. Mendingan juga kita sejam kita berbincang-bincang masalah begini, gitu ya. Ya, oke lah. Iya, Dok, sekalian tadi rekam, Dok. Jadi kalau bisa diakses pakai Google Drive nanti saya bikin, Dok. Iya, mereka bisa mendengarkan kembali. Jadi pertanyaan Theophilin berulang mungkin tidak ada ke depannya, Dok. Mudah-mudahan nih. Tapi kayaknya ada berita gembira deh. Mohon izin menyampaikan kabar bahagia. Alhamdulillah Dr. Susan, Dr. Ferdi, Dr. Meidi, dan Dr. Harjuli lulus CPNS katanya. Alhamdulillah. Siapa, Dok? Hah? Siapa aja? Semuanya dapat, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini. Wah, selamat Dr. Ferdi. Oh, makan-makan ya, Dok, ya. Jadi residen yang ngedengerin ada berapa nih? 76. Ya, nanti nagih ke ini ya, ke Dr. Ferdi ya. Biar nanti Dr. Ferdi untuk menjadi koordinator nih untuk Dr. Susan, Dr. Meli, sama Dr. Harjuli. Makasih, Dok. Makasih banyak. Oke, kita tutup ya. Iya, Dok. Terima kasih. Ya, mari. Mari, Dok. Alhamdulillah sudah selesai untuk RT di hari ini. Terima kasih banyak Dr. Arto untuk presentasinya dan tanya jawabnya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, makasih, Dok. Dr. Arto, teman-teman semua sekalian, makasih ya. Ya, saya izin live ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenun, Dok. Kang Dadang nuhun ya.